Bukit Ratu adalah sebuah bukit yang berdiri di antara deretan bukit lainnya di kawasan hutan lindung Dusun Kansing, Desa Sendangrejo, Kecamatan Nimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Bukit yang kini dijadikan tempat wisata oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan ini adalah salah satu situs bersejarah yang diyakini sebagai makam atau pesarean Eyang Ratu Nyi Andongsari. Bukit ini dikenal dengan nama Gunung Ratu, yang mana Nyi Andongsari adalah salah satu selir dari Raja Majapahit pertama, Raden Wijaya, dan ibunda sang pengucap Sumpah Palapa, Mahapatih Gajah Mada. Sepanjang jalan menuju Gunung Ratu terhampar luas perkebunan jagung dan pisang Cavendish milik warga di atas lahan milik perhutani wilayah KPH Mojokerto. Di area Gunung Ratu ini juga menjadi habitat hewan-hewan liar yang dilindungi. Di antaranya adalah kera, landak, burung merak. Dan terdapat papan larangan berburu bagi para pemburu di sekitar area. Ikuti terus perjalanan tim Manusia Bayangan Adventure. Terima kasih telah mensupport channel ini dengan subscribe, like, and comment. Kita sambil menghitung ya, karena mitosnya tangga ini kalau dihitung naik dan turun jumlahnya beda, sama halnya berbeda orang katanya berbeda juga jumlahnya. Kita buktikan ya. Dewi Andongsari, yang bernama asli Indreswari ini adalah selir dari Raja pertama Majapahit yang disingkirkan dari kerajaan atas tuduhan perselingkuhan. Kita udah sampai di atas, dan barusan kita menghitung tangga. Kita mau buktikan seperti mitosnya bahwa siapapun yang naik ke sini nanti hitungan tangga naik dan turun itu berbeda. Sama juga ketika yang naik itu orang yang berbeda, mitosnya jumlah tangganya pun juga berbeda. Ya, kita buktikan nanti waktu turun ya. Namun prajurit kerajaan tak sampai hati membunuhnya dan ditinggalkan di sebuah bukit di hutan belantara yang sekarang dikenal sebagai Gunung Ratu dan ditolong oleh seorang empu yang bernama Ki Sidowaya. Dalam pengasingannya, Dewi Andongsari ditemani oleh hewan kesayangannya yang setia, yakni kucing Condromowo dan garangan putih. Setelah menaiki tangga dan melewati gapura kecil tadi, kita langsung disambut oleh dua makam kecil, tapi dibangun sangat bagus makamnya. Dan di situ tertulis makam kucing Condromowo dan garangan putih. Yang konon ceritanya kucing Condromowo dan garangan putih ini matinya dibunuh sendiri oleh Nyi Andongsari karena disangka telah membunuh atau memakan anaknya yang masih bayi, yakni Gajah Mada. Dan ini makam yang diyakini sebagai makam
kucing Condromowo dan garangan putih tadi ya teman-teman. Dan makam ini sepertinya diperlakukan lebih daripada makam manusia pada umumnya ya, padahal ini diduga makam kucing dan garangan. Dan bahkan yang diduga makam kucing dan garangan ini pun sangat disakralkan oleh masyarakat atau peziarah yang datang ke sini. Di gunung ini kemudian lahirlah sang putra yang kelak menjadi sosok terpenting di kerajaan Majapahit, yakni Gajah Mada. Suatu hari ketika Dewi Andongsari mengambil air di sebuah mata air atau sendang di bawah bukit, datanglah seekor ular besar yang hendak memangsa sang bayi yang dijaga oleh hewan peliharaannya. Kemudian terjadi perkelahian hebat yang akhirnya dimenangkan oleh kucing Condromowo dan garangan putih. Setibanya Dewi Andongsari di atas bukit, dia terkejut ketika mendapati mulut kedua hewan peliharaannya berlumuran darah dan menyangka keduanya telah mencelakai putranya. Kadang-kadang kan ada perubahan teko napane ekonomi napane kuwi. Sehingga dengan amarah yang meledak dia mencabut keris kecil atau cundrik miliknya dan menusukkan ke tubuh kedua hewan peliharaannya. Setelah keduanya mati, ternyata Dewi Andongsari menemukan bayinya masih hidup di samping bangkai ular besar yang dikalahkan oleh hewan peliharaannya tersebut. Karena rasa penyesalannya yang telah menuduh dan membunuh kedua hewan peliharaannya tersebut, akhirnya Dewi Andongsari memilih untuk bunuh diri. Jasad ketiganya kemudian dikubur oleh Ki Sidowayah dan sang bayi dibawa oleh Ki Sidowayah untuk dititipkan pada seorang janda di desa Modo yang dikenal dengan nama Mbok Rondo Warawiri. Sang bayi kemudian diberi nama Joko Modo yang berarti anak laki-laki atau pemuda dari desa Modo. Teman-teman, disinilah legenda dan kisah tragis seorang selir yang tersingkirkan terjadi. Sebuah kisah yang sering kali kita dengar dari masa ke masa, yang terjadi karena sebab kecemburuan, harta maupun tahta. Tempat ini banyak dikunjungi oleh orang-orang terutama dari luar daerah dengan tujuan-tujuan dan maksud tertentu. Ada pengunjung yang datang hanya untuk sekedar menikmati sejuknya suasana di sekitar sini. Ada juga pengunjung yang datang yang menginap sampai berhari-hari dan lain sebagainya. Dan di sini ada seorang juru kunci yang selalu standby 24 jam di sini, namanya Bapak Jumain. Tapi mohon maaf, nggak bisa saya tampilkan videonya atas permintaan beliau. Menurut beliau, setiap pengunjung yang mau naik ke gunung ini diharuskan untuk mandi dulu, untuk bersuci dulu di sebuah sendang atau mata air yang berada di kaki bukit yang bernama Sendang Sidowayah, yang mana yang dulunya digunakan sebagai mengambil air untuk Nyi Andongsari. Nanti setelah turun dari bukit ini kita coba untuk
lihat-lihat ya. Kita mau cari nanti ke bawah sana Sendang Sidowayah. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai, Allah tak pernah melarang kita untuk berziarah asalkan sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan. Dan apakah Allah melarang kita untuk bertawasul? Tidak, saudaraku, Allah tak pernah melarang kita untuk bertawasul. Teman-teman, tadi waktu naik kita hitung tangganya 171 ya, sekarang kita turun kok jadi 172 ya. Bingung jadinya. Allah mensyariatkan kepada kita untuk bertawasul dengan amal-amal soleh kita dan bertawasul kepada orang-orang yang soleh yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal. Dan dengan meminta dan bertawasul ke makam-makam atau situs-situs sejarah yang kita tahu bahwa mereka bukan beragama seperti agama kita, apakah itu dianjurkan? Mari kita sama-sama belajar, saudaraku, sama-sama belajar agama yang benar, agama yang lurus, yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, agar kita tidak terpeleset dalam sebuah anggapan bahwa yang salah itu benar dan yang benar itu salah. Kata Allah, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahui. Teman-teman, kita berada di lokasi Sendang Sidowayah, dan di Sendang ini kita lihat ada beberapa rombongan yang sedang ngantri untuk mandi, karena bagi berziarah yang mau naik ke Gunung Ratu diharuskan untuk mandi dulu, untuk bersuci dulu di sini di Sendang ini, kemudian melakukan sholat. Tapi kita nggak tahu sholat apa yang dimaksud ya. Jadi mereka harus mandi dulu di sini, kemudian baru diperbolehkan untuk naik ke Gunung Ratu. Sedangkan untuk mitos yang berkembang bahwa di Sendang Sidowayah ini ada penunggu gaibnya, yaitu ular naga dan siluman raja kera, bisa jadi iya, karena mereka juga makhluk Allah yang bisa bertempat dimanapun yang mereka mau. Sedangkan menurut salah satu sumber yang menjadi juru kunci Sendang ini mengatakan bahwa yang dimaksud penunggu gaib ular dan siluman raja kera itu adalah tidak benar atau bohong, karena yang menjadi penghuni atau penguasa di Sendang ini adalah Ki Gede Sidowayah. Sekali lagi kita katakan bahwa bisa jadi semua itu benar. Mereka adalah makhluk Allah dan keberadaan mereka bukan untuk dikultuskan, apalagi untuk disakralkan atau dipuja-puja yang membuat mereka semakin kuat. Yang menjadikan keinginan kita terwujud, doa kita terkabul bukanlah mereka, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula
wala quwwata illa billah.